Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyhi qadima wa rafa'a dzikrahu fil qur'ani tamjidan wa ikrama wa amarna bittiba'i syari'atihi halalan wa harama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kana khuluquhu karima wa qalbuhu halima wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta seluruh pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam program Markiji. Mari kita ngaji bareng Samiaji. Pada pertemuan kali ini, mari kita kaji bersama. Kita perbanyak materi kita, perbanyak ilmu kita yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Untuk kali ini kita akan bersama-sama mengkaji, memahami, menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang fiqhus shaum atau fikih puasa. Imam Az-Zarnuji menyampaikan bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan pada saat ini. Sebagai contoh, seorang ingin jadi pedagang, maka wajib hukumnya belajar ilmunya tentang perdagangan. Ada seorang yang ingin jadi penjahit umpamanya, maka harus dan wajib belajar ilmunya jahit menjahit supaya nanti hasilnya bagus. Semuanya itu merupakan namanya ilmu. Kita akan naik kendaraan, menyetir mobil, harus tahu ilmunya setir mobil. Kalau langsung kita pegang setir, sangat berbahaya. Maka ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang ini adalah wajib bagi kita. Kita tiap hari sholat, maka harus tahu ilmunya sholat. Maaf, sampai saat ini masih banyak saya perhatikan kaum muslimin yang sholatnya perlu diperbaiki, didandani, diluruskan. Saya sering mampir di rest area. Di situ ada orang sholat. Ketika sholat, ya, itu sujudnya, itu setelah sujud hanya dengel-dengel sedikit, sujud lagi. Padahal duduk antara dua sujud itu rukun sholat. Saya pernah melihat juga di satu pom bensin di musola. Setelah ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini belum tegak. Sebelum hamidah masih doyong, terus sujud. Padahal iktidal setelah ruku, iktidal tegak, berdiri tegak, iktidal ini rukun. Maka kalau tidak tegak, maka tidak sah sholatnya. Nah, untuk saat ini kita masuki bulan suci Ramadan, maka wajib kita mengetahui ilmunya berpuasa. Jadi saya membawa kitab Kifayatul Akhyar tentang Kitabus Shaum, jadi penjelasan tentang berpuasa.
Yang pertama, syaraitu wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Ada berapa? Tidak tahu kan? Kadang tidak tahu. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, Islam, baligh, dan berakal. Kalau bukan Islam, maka tidak wajib puasa. Kalau belum baligh, maka tidak wajib puasa. Kalau tidak berakal, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian faraidus shaum, fardunya berpuasa. Itu ada berapa? Ya. Ya, ini kita perlu ilmunya berpuasa, biar puasanya bagus, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardunya puasa itu ada 5, ya. Ingat-ingat. Pertama, niat. Tentu niat di waktu malam sebelum terbit fajar. Ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh niat siang-siang kayak gini, niat boleh. Asalkan dari fajar sampai mau niat belum makan minum yang batalkan puasa. Tapi kalau puasa Ramadan wajib harus niat di malam hari sebelum terbit fajar. Kemudian yang kedua, al-imsak, menahan diri fil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Juga ada tambahan lagi, wa ta'ammudul qai, kita tidak boleh mensengaja kita muntah. Kalau karena sakit, pusing, kemudian atau perjalanan kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari makan dan minum, walladzi yaftiru fihi shaum, dan apa-apa ya, menjaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang yang membatalkan puasa ada berapa? Ya, mikir. Wah, ini. Yang membatalkan puasa, ini perlu diketahui. Kalau tidak tahu ini, maka kadang-kadang kita sudah batal tapi tidak lumangsa. Maka perlu kita mengetahui yuftiru bis shaum, yang membatalkan puasa. Ada banyak ini. Asyatu asya, ada 10 perkara. Banyak ini, hati-hati puasanya biar sah, tidak batal. 10 ini harus dijaga. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Kita harus menjaga jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke jauf, ke dalam. Artinya lewat 9 lubang. Lewat mata, hidung, ya, mulut, telinga, dan lubang yang tidak ketahuan, tidak kelihatan. Itu kemasukan sesuatu masuk sampai ke dalam, itu membatalkan puasa. Maka hati-hati ketika puasa itu pakai kata embed, ya. Oh, ini jangan terlalu dalam. Ini bisa membatalkan puasa. Ini sesuatu yang kasat mata, jangan sampai masuk ke sana. Tapi kalau naik remason, minyak angin, itu kan tidak terlihat mata, maka tidak batal. Kemudian abir roksi, yang ke kepala itu, wal jufnati min ahadis sabailin, 2 jalan. Kemudian al-qai, ya, al-qai, muntah yang disengaja, itu membatalkan puasa. Kemudian al-wat'u fil farj, berhubungan suami istri, ini dijaga. Wal inzal an mubasyarah, jadi keluar sperma tapi dengan mubasyarah, dengan senggol-senggolan di pasar, perpegan, senggol-senggolan, kok keluar
ya basah keluar mani, itu membatalkan. Haid, nifas, junun ini. Junun ini hilang ingatan, itu membatalkan puasa. Hilang ingatan, wariddah dan murtad itu membatalkan puasa. Ini yang perlu dijaga agar puasa kita itu puasa yang berkualitas, puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui juga, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang dilarang. Tidak membatalkan puasa tapi dilarang. Ini perlu kita atur. Yahrumu siyamu asyrati ayyam. Jadi hal-hal yang perlu dijaga yaitu yang bisa ya, yang dapat yang merusak, bukan membatalkan tapi mengurangi pahala-pahala. Nah, itu tadi. Jadi an-nadhru bisyahwah, melihat lain jenis dengan penuh syahwat, itu tidak membatalkan puasa tapi ya itu haram, artinya mengurangi pahalanya puasa. Dan juga kita dijaga juga ini yang namanya apa? Berjumbu. Jadi berjumbu artinya al-qublah dalam kitab al-qublah. Qublah itu apa ya? Ya qublah, berciuman. Itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahalanya berpuasa, itu dijaga. Tadi ada apa namanya? Keluar sperma karena mubasyarah. Tapi kalau nih perlu nanti jadi ada diskusi ya, tapi ini tidak ada. Seperti panjenengan tidur, kemudian ihtilam itu mimpi basah. Nah karena ihtilam itu tidak membatalkan puasa. At-tafakkur, keluar sperma karena mikir-mikir membayang-bayangkan, itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi keluar sperma karena tadi ya senggol-senggolan, mubasyarah, bersentuhan, kemudian karena qublah, berciuman, kok sampai keluar sperma, itu membatalkan puasa. Tapi senggol-senggolannya, ya cium-ciumannya itu haram. Tidak membatalkan tapi haram, dan itu bisa merusak pahalanya berpuasa. Juga jangan puasa, jangan namanya ghibah, jangan ngerasani wong, itu dijaga. Itu sebenarnya sepanjang masa, artinya lah nanti ngerasani bar maghrib setelah buka, bukan begitu. Sedang puasa haram, tidak puasa juga haram. Cuman kalau puasa menghilangkan pahalanya berpuasa. Ini hati-hati. Al-ghibah, tadi ar-riddah. Riddah itu apa namanya? Murtad itu juga. Karena kita sedang berpuasa, mikir-mikir sehingga akhirnya keluar dari Islam, itu juga membatalkan puasa. Artinya gini, saya sudah puasa, lapar-lapar kayak gini, traweh kayak gini, capek, mengharapkan surga, kok sampai dalam hati jangan-jangan surga ndak ada. Nah itu kan meragukan adanya surga, itu bisa jadikan riddah, murtad. Untuk itu mari yang membatalkan, yang diharamkan itu dijaga agar puasa kita, puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita setelah puasa hilang atau lebur, diampuni seluruh dosa kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan rahmah, kasih sayang Allah, ridho Allah, dan surga Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton Markiji setiap harinya pukul 16 di channel YouTube Toko Emas Samiaji Karanglewas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.